Rahasia umur panjang rezeki melimpah. 6 pantangan makanan weton legi. Pernahkah Anda merasa rezeki seolah seret atau kesehatan menurun drastis meski sudah bekerja keras? Bagi Anda pemilik weton legi, jawabannya mungkin bukan pada apa yang Anda kerjakan, melainkan pada apa yang Anda makan. Menurut kitab Primbon Jawa kuno, setiap weton membawa getaran elemen yang berbeda. Salah makan sedikit saja, energi keberuntungan Anda bisa padam. Di video ini, kita akan bedah 6 jenis makanan yang dilarang keras bagi pemilik weton legi jika ingin hidup mulia, panjang umur, dan dikejar rezeki. Pastikan Anda menyimak poin keempat, karena inilah kesalahan paling fatal yang sering dilakukan tanpa sadar. Rahayu, selamat datang di channel kita. Sebelum kita masuk ke pembahasan mendalam tentang rahasia primbon ini, pastikan Anda sudah klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mengapa? Agar Anda tidak ketinggalan update seputar rahasia weton dan tips keberuntungan setiap harinya. Sudah? Mari kita mulai pembahasannya. Rahasia elemen kayu dan jebakan manisnya energi buatan. Dalam peta spiritual Primbon Jawa, setiap pasaran memiliki kiblat dan elemen pelindungnya masing-masing. Legi, yang juga dikenal dengan sebutan manis, bernaung di bawah elemen kayu dan menguasai arah mata angin timur. Kayu adalah simbol kehidupan, pertumbuhan, dan keteguhan. Namun, sebagaimana pohon yang rindang, ia sangat rentan terhadap parasit dan gangguan dari dalam serat batangnya sendiri. Filosofi karakter kayu pada weton legi. Anda yang lahir di hari legi secara alami memiliki pembawaan yang tenang, pengayom, dan seringkali menjadi tempat bernaung bagi orang lain. Anda adalah sosok yang manis dalam tutur kata dan perbuatan. Inilah alasan mengapa rezeki weton legi sebenarnya sangat lancar. Ibarat pohon yang berbuah lebat, orang-orang akan datang mendekat. Namun, Primbon memperingatkan sebuah paradoks. Rasa manis yang Anda miliki adalah kekuatan sekaligus kelemahan terbesar Anda. Mengapa pemanis buatan adalah pantangan utama? Secara esoteris, elemen kayu memerlukan nutrisi yang murni dari alam, tanah dan air, untuk tetap kokoh. Ketika seorang pemilik weton legi mengonsumsi makanan atau minuman dengan pemanis buatan yang berlebihan, seperti pemanis kimia, sirup sintetis, atau makanan olahan pabrik yang sangat manis, terjadi benturan frekuensi dalam tubuh Anda. Penggelapan aura putih. Legi memiliki warna aura dominan putih yang bersih. Pemanis buatan yang bersifat palsu, secara spiritual dapat memperkeruh pancaran aura ini. Akibatnya, wajah Anda yang seharusnya berseri dan menarik simpati, pengasihan alami, justru akan terlihat kusam atau melelahkan di mata orang lain. Dalam dunia bisnis atau kerja, hal ini bisa menyebabkan hilangnya kepercayaan dari atasan atau pelanggan. Kerusakan, pikir, dan fokus. Elemen kayu yang terkontaminasi zat kimia, manis, akan membuat pikiran pemiliknya menjadi labil. Anda akan sering merasa bimbang, sulit mengambil keputusan besar, dan sering terjebak dalam angan-angan kosong tanpa eksekusi. Primbon menyebutnya sebagai kondisi gering pikir atau sakitnya daya pikir. Jika pikiran tidak jernih, bagaimana rezeki besar bisa masuk? Hambatan rezeki. Seret dalam filosofi Jawa, rezeki adalah aliran energi. Pemanis buatan dianggap sebagai sumbatan yang membuat aliran energi kayu Anda menjadi statis. Uang mungkin masuk, namun akan keluar dengan sangat cepat untuk hal-hal yang tidak terduga, sering disebut rezeki numpang lewat. Solusi spiritual menurut Primbon. Jika Anda ingin panjang umur dan menjaga aliran rezeki tetap deras, kembalilah ke fitrah elemen kayu. Jika Anda menginginkan rasa manis, carilah dari sumber alami seperti madu murni atau gula aren. Pemanis alami ini justru akan memperkuat akar energi Anda, membuat tubuh lebih bugar, dan memperpanjang usia biologis serta usia keberuntungan Anda. Ingatlah, pohon yang kuat tidak tumbuh dari air yang tercemar bahan kimia, melainkan dari air yang murni. Dengan menjaga kesucian asupan manis Anda sedang memupuk pohon rezeki Anda sendiri agar terus berbuah sepanjang musim. Jangan biarkan manis yang palsu merusak masa depan gemilang yang sudah digariskan untuk weton legi. Larangan daging merah di hari pasaran sendiri, menghindari sengkolo dan menjaga kesucian getaran diri. Dalam ajaran Primbon Jawa yang lebih dalam, ilmu titen, setiap manusia tidak hanya lahir membawa fisik,
tetapi juga membawa sedulur papat limo pancer yang memiliki getaran energi yang sinkron dengan alam semesta pada hari kelahirannya. Bagi Anda pemilik weton legi, hari pasaran Anda adalah waktu di mana pintu langit dan pintu bumi terbuka khusus untuk menyelaraskan energi Anda. Filosofi getaran darah dan hari pasaran. Daging merah, khususnya dari hewan besar berkaki 4 seperti sapi, kerbau, atau kambing, memiliki kandungan energi rojos, energi panas dan agresif yang sangat kuat. Dalam tradisi metafisika, darah hewan-hewan ini membawa memori trauma saat disembelih. Mengapa dilarang keras memakan daging ini tepat pada hari Jumat Legi atau pasaran Legi lainnya? Karena pada hari tersebut, tubuh astral Anda sedang berada dalam kondisi muda atau sedang melakukan recharge energi. Memasukkan unsur daging merah yang syarat dengan energi panas ke dalam tubuh pada hari kelahiran Anda sendiri, diibaratkan seperti menyiramkan minyak ke dalam api yang sedang dijaga nyalanya. Dampaknya terhadap rezeki dan keberuntungan. Mengundang sengkolo. Nasib sial menurut kitab Primbon, mengonsumsi daging merah hasil sembelihan di hari pasaran sendiri dapat memicu datangnya sengkolo. Sengkolo adalah energi negatif yang menutup wajah keberuntungan Anda. Akibatnya, rencana-rencana besar yang seharusnya goal di hari itu bisa tiba-tiba batal tanpa alasan yang jelas. Atau Anda justru mengalami musibah kecil seperti kehilangan barang atau pertengkaran dengan orang terdekat. Mengeruhkan mata batin. Pemilik weton legi biasanya memiliki intuisi yang tajam. Namun, asupan daging merah yang tidak terkontrol pada hari pasaran akan menidurkan indera keenam Anda. Anda menjadi tumpul dalam melihat peluang bisnis, mudah tertipu oleh janji manis orang lain, dan sering merasa gelisah tanpa sebab, geragas. Hambatan aliran rezeki, mampet secara spiritual. Rezeki mengalir pada mereka yang memiliki hati yang tenang dan tubuh yang selaras dengan alam. Daging merah menciptakan residu energi, berat, yang membuat langkah Anda terasa lamban. Dalam bahasa Jawa, ini disebut keteguhan kangkalingan, atau keberuntungan yang terhalang oleh selapis kabut hitam. Saran spiritual, puasa weton atau mutih. Ketimbang memuaskan nafsu makan dengan daging merah pada hari pasaran Legi, para leluhur menyarankan untuk melakukan puasa weton, atau setidaknya menjaga asupan makanan agar tetap tawar, seperti nasi putih dan air putih saja. Tujuannya adalah untuk mendinginkan jiwa. Dengan menghindari daging merah pada hari keramat Anda sedang membiarkan elemen kayu Anda tumbuh tanpa gangguan energi panas. Inilah rahasia mengapa banyak sesepuh Jawa zaman dulu tetap bugar, awet muda, dan memiliki wibawa yang sangat besar meski sudah berusia senja. Mereka sangat disiplin dalam menjaga apa yang masuk ke dalam tubuh mereka, terutama saat hari pasaran kelahiran tiba. Ingatlah, memenangkan pertempuran melawan nafsu makan di hari pasaran Anda sendiri adalah kunci pembuka gerbang rezeki yang lebih luas. Jangan tukar keberuntungan besar Anda hanya untuk kepuasan lidah sesaat. Rahasia palawija pendem, mengapa umbi-umbian tertentu bisa menekan rezeki weton legi? Dalam tradisi agraris masyarakat Jawa kuno, tanaman dibagi menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan cara tumbuhnya. Ada palawija kasimpar, merambat di permukaan, palawija gumantung, bergantung di pohon, dan palawija pendem, tumbuh dan membesar di dalam tanah. Bagi Anda pemilik weton legi, memahami hubungan antara tubuh Anda dengan tanaman yang tumbuh di kegelapan tanah ini adalah kunci kesehatan dan kelancaran nasib. Filosofi elemen kayu versus energi tanah dalam peteng. Weton legi bernaung di bawah elemen kayu. Secara alami, kayu adalah energi yang bergerak ke atas, mencari cahaya matahari, dan bernapas dengan bebas. Sementara itu, palawija pendem seperti ganyong, gadung, atau umbi-umbian yang tumbuh sangat dalam di perut bumi membawa energi bumi yang berat, dingin, dan gelap, energi inertia. Menurut kitab Primbon, mengonsumsi umbi-umbian yang tumbuh terlalu dalam secara berlebihan, terutama yang memiliki getah kuat, dapat menciptakan efek pembebanan pada akar spiritual weton legi. Ibarat sebuah pohon yang akarnya tertimbun tanah yang terlalu padat dan beracun, ia tidak akan bisa tumbuh menjulang tinggi. Dampak spiritual dan kesehatan bagi weton legi. Hambatan kemajuan. Macet. Pernahkah Anda merasa karir atau usaha Anda jalan di tempat? Dalam kearifan lokal, terlalu banyak mengonsumsi palawija pendem bagi weton legi dipercaya dapat membuat langkah hidup terasa berat. Energi tanah yang pekat ini mengikat
kaki spiritual Anda, sehingga Anda cenderung menjadi malas, suka menunda-nunda, dan kehilangan ambisi untuk maju. Masalah pernapasan dan vitalitas. Elemen kayu sangat berkaitan dengan sistem pernapasan dan sirkulasi energi, prana. Umbi-umbian tertentu yang memiliki sifat dingin dan bergetah, seperti gadung yang tidak diolah dengan sempurna, dapat menyumbat aliran energi di dada. Bagi weton legi, ini bisa bermanifestasi menjadi rasa sesak, mudah lelah, atau sering merasa ngantuk meski sudah cukup tidur. Tubuh yang lesu adalah penghalang utama dalam menjemput rezeki yang gesit. Mematikan kreativitas. Legi adalah simbol pemikiran yang segar dan manis. Namun, energi gelap dari dalam tanah bisa meredupkan cahaya ide-ide cemerlang Anda. Anda akan sering merasa buntu atau stuck saat menghadapi masalah, karena frekuensi energi Anda terseret ke bawah, frekuensi tanah, bukan naik ke atas, frekuensi cahaya kayu. Cara menyiasati pantangan ini. Primbon tidak melarang total semua jenis umbi, namun memberikan batasan tegas. Jika Anda ingin mengonsumsi umbi-umbian, seperti singkong atau ubi jalar, pastikan diolah dengan cara dibakar atau dikukus panas, bukan dimakan dalam kondisi dingin atau difermentasi secara berlebihan, seperti tape yang terlalu asam. Proses api, pembakaran, berfungsi untuk menetralkan energi, dingin, tanah agar tidak merusak elemen kayu dalam diri Anda. Bagi weton legi yang ingin panjang umur, sebaiknya perbanyaklah mengonsumsi palawija gumantung, buah yang menggantung di udara seperti pepaya, melon, atau buah-buahan pohon. Udara dan cahaya matahari yang terserap dalam buah-buahan tersebut akan memperkuat batang spiritual Anda, membuat Anda tegak berwibawa, dan mempermudah datangnya peluang rezeki dari arah yang tidak terduga. Ingatlah, Anda adalah pohon kehidupan. Jangan biarkan akar Anda tercekik oleh beban bumi yang tidak perlu. Jagalah asupan Anda, maka alam akan menjaga kelancaran jalan Anda. Aroma yang membuyarkan keberuntungan. Mengapa makanan menyengat adalah musuh tersembunyi weton legi? Dalam khazanah spiritual Jawa, setiap manusia lahir dengan membawa ganda arum, atau aroma spiritual yang keluar dari pori-pori kulit dan aura batinnya. Bagi Anda pemilik weton legi, aroma alami Anda adalah manis wangi, sebuah getaran yang secara tidak sadar menarik simpati, kepercayaan, dan welas asih dari orang lain. Namun, ada satu ancaman besar yang sering dianggap sepele. Makanan dengan aroma menyengat yang ekstrim. Filosofi keharusan menjaga kesucian aura legi weton legi berada di bawah pengaruh elemen kayu yang sedang berbunga. Tanaman yang sedang berbunga membutuhkan kebersihan udara agar penyerbukan, simbol masuknya rezeki, dapat terjadi melalui perantara angin atau makhluk lain. Ketika Anda mengonsumsi makanan seperti jengkol, petai, bawang mentah berlebih, atau durian yang terlalu gas, Anda sedang melakukan pencemaran udara pada sistem spiritual Anda sendiri. Menurut kitab Primbon Betal Jemur ada makna, bau menyengat yang tertinggal di napas dan keringat bukan sekadar masalah sosial, melainkan masalah eksistensi hodam. Dampaknya terhadap hodam rezeki dan kewibawaan. Membuyarkan hodam pengasihan. Setiap weton legi memiliki pendamping gaib alami yang bertugas memancarkan daya tarik. Hodam atau energi positif ini sangat menyukai kebersihan dan wewangian yang lembut. Aroma tajam dari jengkol atau petai bertindak sebagai racun bagi energi pengasihan ini. Akibatnya, saat Anda bertemu klien atau atasan, mereka tiba-tiba merasa tidak nyaman, jengkel, atau ingin cepat-cepat mengakhiri pembicaraan tanpa alasan yang jelas. Peluang emas yang seharusnya menjadi milik Anda, terbang begitu saja. Menurunkan derajat kewibawaan, legi identik dengan kemuliaan, manis. Orang yang memancarkan aroma menyengat secara spiritual dianggap sedang menurunkan frekuensi, dirinya menjadi setara dengan energi bumi yang rendah. Dalam dunia perdagangan, ini disebut lali janji, di mana orang lain akan mudah meremehkan kata-kata Anda atau bahkan berani mengkhianati kesepakatan yang telah dibuat. Sumbatan pada cakra tenggorokan. Secara kesehatan esoteris, aroma yang terlalu tajam dan bersifat panas, seperti pada petai jengkol, dapat mengganggu stabilitas cakra tenggorokan pemilik weton legi. Hal ini membuat cara bicara Anda menjadi kurang meyakinkan, sering salah ucap, atau justru memancing perdebatan yang tidak perlu. Saran ritual untuk menjemput rezeki besar. Primbon menyarankan, jika Anda memiliki hajat besar,
seperti melamar pekerjaan, bernegosiasi bisnis, atau mencari pinjaman modal, hindarilah makanan menyengat ini setidaknya 3 hari sebelum hari haji. Sebaliknya, perbanyaklah mengonsumsi makanan yang sifatnya mendinginkan dan tidak meninggalkan residu bau, seperti sayuran hijau segar dan buah-buahan yang mengandung banyak air. Anda juga disarankan untuk meminum seduhan daun sirih atau bunga melati, teh melati, untuk memulihkan ganda arum atau wangi alami tubuh Anda. Ingatlah, rezeki besar seringkali datang melalui perantara manusia lain yang merasa nyaman dan percaya kepada Anda. Jangan biarkan aroma nafsu dari sepiring makanan menghancurkan jembatan keberuntungan yang sudah Anda bangun bertahun-tahun. Jagalah kebersihan lahir dan batinmu, maka dunia akan tersenyum menyambut kehadiranmu. Jebakan rasa masam ekstrim. Mengapa buah masam bisa mengikis keberuntungan pagi hari weton legi? Dalam filosofi Jawa, pagi hari adalah waktu di mana nis atau embun surgawi turun untuk membasahi jiwa manusia. Bagi Anda pemilik weton legi, pagi hari adalah saat di mana elemen kayu Anda sedang merekah, mencari nutrisi untuk menghadapi teriknya matahari, persaingan hidup di siang hari. Namun, ada satu pantangan rasa yang seringkali dianggap sehat oleh ilmu medis modern, namun justru dianggap berbahaya oleh primbon jika dikonsumsi secara salah, rasa masam yang ekstrim. Filosofi pertentangan rasa, kayu versus asam. Secara alami, weton legi, manis, memiliki titik keseimbangan pada rasa tawar dan manis alami. Rasa masam yang tajam, seperti jeruk nipis murni, asam jawa pekat, atau buah-buahan mentah yang sangat kecut, memiliki sifat energi yang mengkerutkan atau menciutkan. Dalam pandangan metafisika, jika seorang legi mengonsumsi rasa masam ekstrim di pagi hari sebelum perut terisi makanan pokok, maka energi keberuntungannya yang seharusnya mekar di hari itu akan tiba-tiba menciut atau mengerut. Ibarat tunas pohon yang baru tumbuh lalu disiram dengan cuka pekat, ia tidak akan mati seketika, namun pertumbuhannya akan kerdil dan daunnya menguning. Dampak spiritual dan psikologis bagi weton legi. Pengikisan daya tahan mental. Gampang mutung pemilik weton legi yang terlalu banyak mengonsumsi zat masam di pagi hari cenderung memiliki emosi yang tidak stabil sepanjang hari. Anda akan menjadi pribadi yang asam atau mudah tersinggung, cepat marah, dan gampang menyerah, mutung. Dalam dunia bisnis, sikap mudah menyerah adalah racun yang membunuh kesuksesan. Rezeki yang sudah di depan mata bisa hilang hanya karena Anda kehilangan kesabaran dalam menghadapi pelanggan atau rekan kerja. Kerusakan magnet keberuntungan. Pagi hari adalah waktu untuk menanam niat. Rasa masam yang berlebih di lidah dipercaya dapat mengunci cakra jantung Anda. Hal ini mengakibatkan pancaran kasih sayang dan aura positif Anda meredup. Orang lain yang melihat Anda di pagi hari tidak akan merasakan kehangatan, melainkan kesan dingin dan sulit didekati. Akibatnya, peluang-peluang rezeki yang datang lewat pertemanan atau jejaring sosial akan tertutup. Masalah pencernaan spiritual. Primbon mengaitkan perut dengan gudang rezeki. Rasa masam yang terlalu tajam pada pemilik legi seringkali memicu gangguan lambung. Secara spiritual, lambung yang perih atau bermasalah melambangkan gudang rezeki yang bocor. Anda mungkin akan mendapatkan uang banyak, namun uang tersebut akan habis ketika untuk biaya pengobatan atau pengeluaran mendadak yang tidak bermanfaat. Saran penyelarasan energi pagi. Leluhur Jawa menyarankan bagi weton legi untuk memulai hari dengan sesuatu yang tawar atau manis alami. Segelas air putih hangat atau air madu adalah pupuk terbaik bagi elemen kayu Anda. Jika Anda ingin mengonsumsi buah masam, lakukanlah setelah matahari melewati ubun-ubun, siang hari, dan pastikan perut sudah teralasi makanan pokok. Dengan cara ini, sifat menciutkan dari rasa masam tidak akan merusak tunas keberuntungan Anda di pagi hari, melainkan justru akan membantu proses pembersihan sisa makanan di sore hari. Ingatlah, kesuksesan seorang weton legi sangat bergantung pada bagaimana ia menjaga kemanisan jiwanya di awal hari. Jangan biarkan rasa masam yang prematur merusak skenario indah yang sudah disiapkan alam semesta untuk Anda hari ini. Bahaya makanan sisa, angetan. Mengapa makanan yang dipanaskan berulang kali membunuh keberuntungan weton legi? Dalam ajaran spiritual Jawa yang paling luhur, makanan bukan sekadar pengganjal perut, melainkan pembawa sari atau energi kehidupan, prana.
Bagi Anda pemilik weton legi, tubuh Anda ibarat pohon yang membutuhkan nutrisi segar setiap harinya untuk tetap tegak dan berbuah. Namun, ada satu kebiasaan masyarakat modern yang menurut Primbon adalah pencuri, umur dan rezeki yang paling senyap. Mengonsumsi makanan sisa yang dipanaskan berulang-ulang atau dalam bahasa Jawa disebut panganan angetan. Filosofi energi mati, layu, versus elemen kayu. Weton legi bernaung di bawah elemen kayu. Karakter utama kayu adalah pertumbuhan yang terus-menerus. Kayu membutuhkan air yang mengalir dan tanah yang kaya nutrisi. Makanan yang sudah dimasak, lalu didiamkan hingga basi atau layu, kemudian dipanaskan kembali, telah kehilangan seluruh saripati alaminya. Secara metafisika, makanan angetan ini membawa energi mati atau energi yang sudah layu. Bagi weton legi, memasukkan energi mati ke dalam tubuh adalah tindakan yang sangat merugikan. Ibarat Anda mencoba menyiram pohon yang sedang tumbuh dengan air limbah yang sudah berbau. Pohon itu mungkin tidak langsung mati, tetapi ia akan meranggas, daunnya rontok, dan tidak akan pernah berbuah lebat. Dampak buruk bagi vitalitas dan kelancaran rezeki. Pengeroposan vitalitas. Gampang sakit. Primbon memperingatkan bahwa weton legi yang gemar makan makanan sisa cenderung memiliki daya tahan tubuh yang rapuh di masa tua. Energi, layu, dari makanan tersebut akan terserap ke dalam sumsum tulang dan sendi, menyebabkan penyakit-penyakit yang sifatnya menahun. Umur yang panjang hanya akan menjadi beban jika tidak disertai raga yang bugar. Meredupkan cahaya rezeki. Rezeki bagi weton legi sangat bergantung pada semangat hidup, gairah. Makanan yang dipanaskan berulang kali menciptakan residu energi gelap di area perut. Ini akan membuat Anda sering merasa malas, kehilangan ide kreatif, dan selalu merasa kurang beruntung. Secara spiritual, cahaya rezeki, Anda tertutup oleh kabut energi sisa yang tebal. Hambatan dalam keturunan dan warisan. Dalam beberapa naskah kuno, konsumsi makanan yang sudah kehilangan sarinya dipercaya dapat mempengaruhi kualitas benih kehidupan. Bagi mereka yang sedang berjuang memperbaiki nasib keluarga, menjaga kesegaran makanan adalah cara menjaga agar keberuntungan tersebut turun ke anak cucu, bukan terhenti di tangan Anda karena energi yang sudah habis atau basi. Saran spiritual, menghargai saripati bumi. Para leluhur menyarankan weton legi untuk menganut prinsip, masak secukupnya, makan seketika. Jika memang ada sisa makanan, lebih baik disedekahkan kepada makhluk lain, seperti hewan piaraan atau alam, daripada dipaksakan masuk ke dalam tubuh sendiri dalam kondisi sudah tidak segar. Mulailah membiasakan memakan makanan yang baru saja matang, atau buah-buahan segar yang belum tersentuh api. Kesegaran makanan tersebut akan langsung bersenyawa dengan elemen kayu dalam diri Anda, membuat aura Anda kembali ijo royo-royo, subur dan makmur. Dengan menjaga kualitas apa yang Anda telan, Anda sedang memperpanjang kontrak keberuntungan Anda dengan alam semesta. Ingatlah, tubuh Anda adalah bait suci bagi jiwa Anda. Jangan jadikan ia tempat pembuangan energi sisa. Berikanlah nutrisi terbaik yang penuh sari kehidupan, maka hidup Anda akan bersemi dengan rezeki yang tak pernah putus hingga hari tua. Itulah tadi rahasia pantangan makanan bagi pemilik weton legi menurut kitab Primbon Jawa. Ingatlah, apa yang kita makan adalah cerminan dari cara kita menghargai nasib yang telah digariskan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat dan ingin tahu lebih banyak tentang rahasia weton lainnya, jangan lupa klik tombol like, bagikan video ini ke grup keluarga Anda, dan berikan komentar, Rahayu, atau tulis weton Anda di bawah agar kita bisa saling mendoakan keberuntungan. Terima kasih sudah menonton. Tetaplah menjaga tradisi, dan semoga rezeki Anda selalu mengalir deras seperti air yang menyirami pohon kehidupan. Rahayu, Rahayu, Rahayu.